Seorang pemuda turun dari kereta bawah tanah di stasiun. Seperti kebanyakan orang dalam perjalanan sehari-hari, dia memakai headphone dan terus menatap ponselnya saat dia mengirim pesan kepada teman-temannya, memainkan game seluler, dan menonton video. Dia naik eskalator ke atas dan keluar dari stasiun kereta bawah tanah, tidak menghiraukan tikus-tikus yang berlari melewati pegangan tangga. Dia menuju ke jalan. Dia masih melihat ponselnya. Dia melakukan perjalanan yang sama ratusan atau bahkan ribuan kali. Setiap langkah dalam perjalanan pulang begitu membara dalam pikirannya, sehingga dia dapat melakukan perjalanan ini dengan mata tertutup. Dia berbelok di sudut ketika tiba-tiba dia melihat ke atas. Ada yang berbeda. Dalam sepersekian detik sebelum semuanya menjadi kacau, dia menyadari apa ini. Jeruji tempat dia melangkah baru saja memberi jalan. Pemuda itu menjerit saat dia jatuh melalui jeruji drainase yang lepas di trotoar dan ditelan ke dalam perut kota. Dia berada di udara hanya beberapa saat sebelum mendarat dengan suara gedebuk dalam kegelapan di bawah. Dia terlempar ke udara, tetapi dia segera sadar bahwa dia tidak menyentuh tanah sekuat yang dia bisa. Sesuatu pasti telah menahannya, tapi terlalu gelap untuk bisa melihat. Dia meraba-raba ponselnya, pasti ada di sekitar sini. Di sana dia mendapatkannya. Layarnya retak, tapi untungnya masih berfungsi. Dia menyalakan senter dan melihat ke sekeliling. Dia tampaknya berada di semacam area perawatan di bawah trotoar. Ruangan itu sebagian besar kosong, jadi dia mendarat di mana? Dia duduk dan melihat ke bawah mendapati tikus. Tumpukan tikus yang sangat besar. Pemuda itu berteriak dan melompat saat tikus-tikus itu mencicit dan berpencar. Dia panik, mencari cara untuk keluar dari sini secepat mungkin saat dia melihat sesuatu yang lain. Ada tumpukan pakaian kotor di sudut ruangan. Setidaknya, dia berharap itu tumpukan pakaian kotor. Dia perlahan melangkah menuju apapun itu. Setelah cobaan beratnya sendiri, dia tetap harus memeriksanya. Jika dia menemukan mayat, polisi perlu tahu dan dia mungkin akan masuk koran. Dia dapat melihat judulnya sekarang. Pria lokal menemukan ahli waris yang hilang setelah secara heroik terjun ke kedalaman kota, mewarisi jutaan dolar karena suatu alasan. Saat dia melangkah lebih dekat, dia melihat sekumpulan agas dan lalat berdengung di sekitar tumpukan. Dia menepuk lehernya, membunuh sejenis lalat yang menggigit. Dia berdiri tepat di samping tumpukan, tapi dia masih tidak tahu apakah ini orang atau bukan. Halo, apakah kamu baik-baik saja? Pria muda itu bertanya. Tidak ada respon. Dia menyenggol tumpukan dengan kakinya dan melompat ke belakang. Apakah dia merasakan sesuatu bergerak? Dia menjulurkan kakinya dan menyenggolnya lagi. Tumpukan itu pasti bergerak kali ini. Seorang pria berguling, wajahnya dipenuhi gigitan serangga. Dia mengerang dan mengulurkan tangan. Tidak bisa melihat dari matanya yang buta, yang terlihat seperti telah digerogoti oleh tikus. Dia membuka mulutnya dan dengan satu nafas terakhir, tampak mati tepat di depan pemuda itu. Pemuda itu hanya bisa menyaksikan membeku dalam ketakutan saat seekor tikus menggeliat keluar dari mulutnya yang terbuka menatap pemuda itu. Pria muda itu berteriak, berbalik dan berlari. Dia tidak tahu kemana dia pergi saat dia berlari melalui terowongan gelap, tapi dia menemukan tangga dan mengikutinya sebelum keluar dari pintu ke udara terbuka. Dia membanting pintu di belakangnya. Dia yakin orang yang dia lihat di terowongan mati, tapi dia tidak mau mengambil resiko. Dia ingin cepat pulang, menaiki tangga ke apartemennya 2 sekaligus. Dia masuk ke rumahnya dan mengunci serta menahan pintu di belakangnya. Dia bersandar ke pintu dan mencoba mengatur nafas, membiarkan dirinya meluncur ke lantai. Akhirnya, selamat. Dia menepuk lehernya lagi. Lalat lain pasti ada di mantelnya. Dia melepas jaket dan kemejanya, mengibaskannya dan terkejut melihat banyak lalat yang keluar, juga serangga lain seperti cacing dan kecoa. Dia gemetar, panik sekarang karena semakin banyak serangga jatuh dari pakaiannya. Dia bisa melihat di cermin di dinding bahwa tubuhnya dipenuhi gigitan. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Dia mendekati cermin, hampir linglung. Ini tidak benar. Dia pasti berhalusinasi. Dia melihat ke cermin, merogoh hidungnya dan mengeluarkan seekor kecoa. Lalat keluar dari mulutnya saat dia membuka mulutnya untuk berteriak. Sementara di belakangnya, tikus mulai berdesak-desakan di bawah pintunya dan merangkak ke atas tubuhnya sampai dia benar-benar tertutup oleh kumpulan hama yang hidup dan menggeliat. Banyak anomali yang dipelajari SCP Foundation yang kejam, mengerikan dan sangat misterius. Dan ini adalah salah satu kasus langka yang mewujudkan ketiganya. Karena ini adalah SCP-027, juga dikenal sebagai Dewa Hama. SCP-027 adalah fenomena dengan sifat aneh dan menakutkan yang tampaknya mempengaruhi satu subjek manusia pada satu waktu. Ketika seseorang menjadi host anomali ini, dia mendapati bahwa dia terus-menerus dikelilingi oleh kawanan berbagai jenis hama, parasit dan hama lainnya.
host manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memerintah makhluk-makhluk ini. Dan pada kenyataannya, hewan-hewan tersebut sering menunjukkan agresi terhadap host, menggigit dan mencakar mereka serta orang lain yang mendekat. Tidak diketahui apa yang menyebabkan efek ini, tapi setelah seseorang menjadi host SCP-027, efeknya tampak permanen. Kawanan hama yang mengikuti hostnya tidak muncul secara instan dan cenderung mengikuti pola yang sama untuk muncul dalam gelombang. Pertama, kawanan serangga terbang termasuk agas dan lalat akan membentuk awan di sekitar individu yang tidak beruntung ini. Selanjutnya, makhluk tidak terbang seperti kutu, kecoa, cacing, laba-laba, dan tikus akan mulai merayap di host. Semakin waktu berlalu, semakin banyak yang akan muncul. Jika host mencoba meninggalkan lokasi, beberapa hama akan mencoba menempel atau mengikuti di belakangnya. Tetapi banyak hama lainnya akan menyebar segera setelah host berhenti lagi. Prosesnya akan berulang dan sekali lagi dia akan dikelilingi oleh serangga dan hewan pengerat. Meskipun tidak ada cara host melepaskan diri dari anomali SCP-027, fenomena ini diketahui ditransfer ke host baru, tetapi hanya setelah kematian yang pertama. Tampaknya 027 akan terus berpindah dari satu host ke host lain dan kemungkinan besar telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu. Penelitian pendahuluan tentang berapa lama SCP-027 telah ada sedang berlangsung, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan bahwa SCP-027 telah ada selama ratusan tahun. SCP-027 pertama kali diidentifikasi oleh Foundation ketika pada 1990-an seorang laki-laki berusia 30-an ditemukan di sebuah gudang kosong yang penuh dengan tikus dan serangga. Pria itu kotor, kurang gizi, dan dipenuhi gigitan dan cakaran dari berbagai hama. Dia juga menunjukkan gejala kesehatan mental yang memburuk, kemungkinan disebabkan oleh kombinasi penyalahgunaan zat berat dan kurang tidur, yang keduanya tidak terduga karena keadaannya yang mengerikan. Sifat anomali subjek yang cepat dikenali oleh agen lapangan dan dia dibawa ke situs SCP Foundation, di mana dia meninggal saat masih dalam pengawasan. Otopsi kemudian mengungkapkan bahwa lebih dari 70% tubuh pria pada saat kematian terdiri dari koloni tikus yang bersarang di perutnya dan telah tinggal di sana cukup lama untuk menghasilkan setidaknya beberapa generasi keturunan. Sekitar 6 hari setelah kematian pria itu, petugas keamanan Foundation di lokasi tempat pria itu ditahan melaporkan kepada staf medis bahwa dia mengalami masalah pernafasan. Dia memberitahu mereka bahwa mereka mulai setelah dia dibangunkan oleh apa yang dipikirnya lalat rumah yang merayap di hidungnya. Penyelidikan selanjutnya akan mengungkapkan bahwa pernyataan ini benar dan bahwa lalat juga bertelur di rongga sinusnya. Petugas keamanan ditempatkan di bawah pengawasan dan setelah munculnya lebih banyak jenis hama, dia diklasifikasikan sebagai SCP-02702. Orang yang meninggal kemudian diklasifikasikan kembali sebagai SCP-02701 dan SCP-027 didefinisikan ulang sebagai efek anomali daripada satu individu. Masih belum diketahui bagaimana SCP-027 menarik hewan atau mengapa ia memilih untuk dipanggil ke lokasinya. Baik SCP-02701 atau 02 tidak mengungkapkan komunikasi apapun dengan entitas apapun atau perasaan bahwa seseorang hadir dan tidak dapat memberikan informasi tambahan apapun tentang kualitas misterius dari anomali tersebut. Dalam wawancara yang berlangsung tidak lama setelah petugas keamanan diidentifikasi sebagai host dan ditempatkan di penahanan, dia hanya menggambarkan perasaan kotor dan gatal seperti dia perlu mandi. Dia sangat ketakutan dengan apa yang terjadi dan mengungkapkan keinginan untuk melepaskan dirinya dari efek anomali secepat mungkin, sehingga dia dapat bergabung kembali dengan keluarganya. Penelitian tentang anomali terus berlanjut, tetapi analisis host saat ini tidak meyakinkan. Kurangnya pemahaman tentang apa itu SCP-027, bagaimana efek anomali berfungsi, dan bagaimana ia melompat ke host baru telah menyebabkan SCP Foundation mengklasifikasikannya sebagai Euclid. Host saat ini untuk anomali ditahan di sel berukuran 5x5 meter dengan lantai parut yang ditinggikan yang terhubung ke sistem vakum yang kuat untuk menjebak hama yang muncul. Setiap makhluk yang dikeluarkan dari sel harus dibakar, kecuali sebagian kecil yang dikirim ke tim peneliti untuk dianalisis. Meskipun sejauh ini semua hewan tampaknya sama sekali tidak bersifat anomali. SCP-02702 harus dipantau oleh setidaknya 2 personel Foundation setiap saat, dan jika subjek menunjukkan perilaku aneh atau spesies hewan yang tidak terduga ditemukan di dalam sel, ia harus dilaporkan ke personel level 4 segera.
personel keamanan yang ditugaskan untuk tugas 027 harus divaksinasi terhadap semua kemungkinan penyakit yang ditularkan melalui hewan dan memiliki izin untuk menaklukkan subjek dengan obat penenang jika diperlukan. Jika subjek tampak mengalami peristiwa medis yang serius, semua personel yang bernilai tinggi harus dipindahkan jauh dari host saat ini untuk mengurangi kemungkinan mereka menjadi host terhadap anomali tersebut. Dan tidak ada personel dari jarak bebas level 4 atau lebih tinggi yang boleh mendekat dalam jarak 200 meter dari subjek sama sekali sampai SCP-027 dan sifat anehnya dipahami lebih baik. Sekarang pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Bob. Dan pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan pemberitahuan sehingga Anda tidak melewatkan satupun anomali karena kami akan menyelidiki lebih jauh dan lebih jauh tentang arsip rahasia SCP Foundation.